Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil proyek UAS dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan proyeknya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dengan NPM 2135 10236 dan kawan saya Dava. Perkenalkan, nama saya Dava Haikal Putra dengan NPM 2135 10226. Perkenalkan, nama saya Almujadillah Maulana dengan NPM 213510324. Perkenalkan, saya Sadam Albireza dengan NPM 2135 10376. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyudi dengan nomor NPM 213510549. Langsung, baiklah langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Judul dari proyek kami itu prediksi akurasi kelulusan peserta tes CPNS menggunakan Super Vector Machine, KNN, dan Naik Bias dan Assemble. Pendahuluan. Dataset yang kami gunakan untuk prediksi kelulusan peserta CPNS menggunakan referensi dari data penerimaan CPNS Kemenkumham Sultra 2021 yang kami dapatkan dari Kaggle. Fitur yang kami gunakan dalam prediksi ini ada 3 fitur atau seleksinya. Yang pertama itu TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua itu TIU, tes intelijen umum. Yang ketiga itu TKP, tes kepribadian. Tujuannya itu menggunakan metode pembelajaran mesin untuk memprediksi kelulusan peserta CPNS. Daftar-daftar metode yang kami gunakan itu ada 4. Yang pertama Super Vector Machine, yang kedua ke Nearest Night Course atau KNN, yang ketiga itu Naif Bias, yang keempat itu Assemble Voting Classifier. Yang pertama kami membagi data latih dan data uji. Total data tersebut yang kami gunakan ada 3.102 data, yang dimana untuk data ujinya ada 931 atau 30% dari data aslinya. Nah, pada tes ini kan dia terbagi menjadi 3. Setiap 3 tes ini mempunyai masing-masing passing grade. Untuk passing grade TWK atau tes wawasan kebangsaannya minimal skor yang harus didapatkan itu 65 poin. Sedangkan untuk TIU dan tes intelijen umum minimal skor yang harus didapatkan itu 80 poin. Untuk tes kepribadian minimal skor yang harus didapatkan itu 166 poin. Secara umum syarat untuk dikategorikan lulus harus memenuhi ketiga passing grade tersebut. Jika salah satu tidak memenuhi passing grade, maka otomatis dia dinyatakan tidak lulus. Namun dengan adanya metode ini, membuat keputusan lulus dan tidak lulusnya lebih akurat berdasarkan skor tiap peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini yaitu untuk cross validation-nya, kami menggunakan teknik key vault cross validation. Ini merupakan teknik cross validation yang dimana ini bagus untuk setiap metode yang dimana key vault cross validation ini itu untuk menghasilkan akurasi yang maksimal. Nah, jadi key vault cross validation ini dia melihat per data atau per K-nya itu atau N rekursifnya. Nah, itu untuk menghindari yang namanya overfitting. Selanjutnya kita masuk ke metode yang pertama yaitu super vector machine atau SVM. Yang dimana SVM ini itu adalah algoritma klasifikasi yang dimana itu mencari hyperlink yang optimal. Yang dimana memisahkan dua kelas. Nah, keunggulannya sendiri dari SVM ini dia memiliki akurasi yang relatif tinggi. Dan metode SVM ini itu cocok untuk data yang kecil hingga menengah. Jadi ini dia juga bekerja dengan baik untuk data nonlinear. Nah, untuk SVM ini dia kalau misalkan datasetnya itu terdapat noise, itu dia membutuhkan yang namanya tuning parameter. Nah, jadi SVM ini dia memiliki kerentanan kelemahan juga. Nah, habis itu untuk yang SVM ini dia juga cocok untuk data dengan margin yang jelas. Baiklah, langsung saja masuk ke KNN yang akan dijelaskan oleh Al-Mujadillah Maulana. Kepada Mujad dipersilakan.
Baik, di sini kita masuk ke KNN. KNN adalah metode klasifikasi berbasis jarak yang mengklasifikasikan data berdasarkan tetangga terdekat. Keunggulan KNN ini yaitu mudah dipahami, fleksibel, tidak memerlukan asumsi distribusi data. Untuk kelemahan KNN yaitu lambat pada data besar, sensitif terhadap outlier. KNN ini cocok untuk data kecil hingga menengah dengan distribusi kelas yang tidak kompleks. Ya, selanjutnya itu tentang naive Bayes. Naive Bayes itu merupakan model probabilistik yang mengasumsikan independensi antar fiturnya. Nah, metode naive Bayes ini biasanya menggunakan teorema Bayes yang dimana memanfaatkan probabilitas untuk memprediksi kelas setiap variabel-variabel bersifat independen satu sama lain yang seringkali tidak sepenuhnya benar dalam praktikumnya. Nah, keunggulan dari naive Bayes itu yaitu cepat, efisien, baik untuk data besar dan data dengan banyak fiturnya. Nah, kelemahan dari naive Bayes itu merupakan asumsi independensi fitur jarang berlaku dalam praktiknya. Nah, naive Bayes ini cocok untuk data dengan banyak fitur dan ketika ada asumsi distribusi sederhana. Baiklah, selanjutnya ada voting classifier. Voting classifier adalah metode ensemble yang menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi. Keunggulan dari voting classifier mengurangi overfitting dan meningkatkan akurasi. Kelemahan dari voting classifier membutuhkan lebih banyak waktu pelatihan, tidak selalu lebih baik dari model tunggal, dan cocok untuk menggabungkan kekuatan beberapa model dalam satu prediksi. Langsung saja masuk ini untuk diagram data lulus dan tidak lulus ini sebelum kita masuk ke codingan. Dan di sini ada untuk hasil dari operasi setiap metode. Yang dimana untuk SVM itu didapatkan untuk yang dari berdasarkan cross validation-nya yaitu 0,94, habis itu KNN di sini kita dapatkan 0,98, naive Bayes 0,92, voting classifier ini merupakan teknik extendable itu didapatkan 0,95. Nah, di sini eh, kami menambahkan yang namanya aktual atau human prediction yang dimana ini berguna untuk membandingkan setiap metodenya ini kayak kan tadi sudah saya jelaskan setiap akurasinya itu kan berbeda-beda, nggak sempurna atau kayak nggak sempurna sampai 100% gitu. Ada yang 0,94, 0,98, 0,92, dan ada yang 0,95. Jadi di tabel aktual ini itu untuk memvisualisasi setiap akurasi tersebut. Kayak misal di sini untuk data yang pertama, dia untuk hasil prediksinya ini itu didapatkan dia 0. Nah, 0 ini dia tidak lulus kriteria, sedangkan kalau satu ini lulus kriteria. Dia berdasarkan aktual atau kenyataannya, dia tidak lulus ya, tidak lulus. Untuk yang SPM-nya tidak lulus juga, KNN tidak lulus, NFBS tidak lulus, habis itu berdasarkan voting classifier dia tidak lulus. Nah, kita coba cari yang setidaknya ada perbedaan di antara. Nah, misal nih di poin 5, di aktualnya dia lulus berdasarkan prediksi SPM dia lulus, sedangkan KNN dia tidak lulus. Habis itu naive Bayes dia tidak lulus ya, tidak lulus, lulus 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 kriteria. Habis itu untuk yang voting classifier dia lulus. Nah, ini kayak membuktikan bahwa setiap metodenya itu pasti ada kelemahannya tersendiri. Jadi dia tidak sepenuhnya, tidak 100% hasil prediksinya itu akurat. Nah, ini untuk kesimpulan akhirnya. Yang dimana bisa didapatin SPM itu memiliki akurasi yang lumayan tinggi, hanya saja dia agak lebih rendah lah timbang metode-metode lain. Sedangkan KNN itu dia memiliki akurasi yang lebih tinggi. Jadi untuk kasus kali ini KNN inilah yang memiliki akurasi tertinggi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke codingannya. Jadi kita masuk ke
codingannya ya. Nah, ini untuk codingan dari setiap modelnya. Nah, ini untuk yang pertama kita di sini kita mengimport dulu library yang diperlukan seperti Pandas, habis itu SVM, Ensemble, KNN, Knife Bias, dan lain-lainnya. Ini tablet ini itu untuk memvisualisasikan hasil prediksi akhirnya itu dalam bentuk tabel. Nah, di sini ini merupakan fungsi untuk menampilkan confusion matrix dari setiap akurasi modelnya. Di sini ada untuk fungsi evaluasi model yang dimana ini akurasi yang belum di cross validasikan. Nah, ini untuk teknik default cross validation yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Waktu kita memanggilkan membaca dataset, habis itu di sini ini untuk inisialisasi kriteria. Baru itu untuk berdasarkan kriteria tersebut itu dimasukkan ke variabel X sama Y. Lalu dibagilah untuk data training dan data testingnya. Yang dimana untuk data testingnya di sini itu kita mengambil 30% dari total keseluruhan data. Ini untuk normalisasi data juga, atau kita bisa masukkan ke variabel scalar. Nah, ini untuk codingan untuk model dari super vector machine. Di sini kita bisa lihat di sini kita menggunakan cross validation juga. Nah, baiklah, langsung saja masuk yang akan dijelaskan oleh Mujadila Maulana untuk yang codingan dari KNN. Baik, di sini kita ke codingan KNN yang dimana itu KNN ini memakai parameter yang dimana n underscore neighbors rank 1,11. Di sini KNN modelnya menggunakan grid search CV yang dimana digunakan untuk mencari nilai terbaik dari hyperparameter n underscore neighbors pada model KNN. Setelah menemukan model terbaik, evaluasi dilakukan menggunakan evaluate model dan cross validation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Codingan untuk knife bias itu ada NB underscore model sama dengan Gaussian NB. Selanjutnya itu ada NB underscore model dot fit yang di dalam deskripsinya itu terdapat X trend dan Y trend. Selanjutnya itu ada NB underscore accuracy sama dengan evaluate model model underscore model X test, Y test, dan model name dengan nama namenya knife bias. Selanjutnya yang terakhir itu ada NB underscore CV yang sama dengan key fault underscore cross underscore val NB model XY yang dimana itu merupakan dari key fault cross validation. Baiklah, selanjutnya ada voting classifier. Voting classifier adalah metode ensemble yang menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi. Keunggulan dari voting classifier mengurangi overfitting dan meningkatkan akurasi. Kelemahan dari voting classifier membutuhkan lebih banyak waktu pelatihan, tidak selalu lebih baik dari model tunggal, dan cocok untuk menggabungkan kekuatan beberapa model dalam satu prediksi. Masuk ke ini untuk tampilan codingan untuk menampilkan dari tabel ya. Nah, di sini kami untuk yang lulus itu kami mengambil 100 besar saja dari total yang lulus karena ini berdasarkan skor tertingginya. Nah, di sini ini untuk tabel yang dia menyaring untuk yang tidak lulus. Nah, barulah di sini kita menampilkan dari si akurasinya. Dan di sini ini untuk tampilan dari confusion matrix bisa kita lihat di sini ini akurasi berdasarkan evaluasi model. Ini untuk yang SVM dan ini untuk yang cross validationnya untuk yang SVM 0,94. Nah, ini untuk yang KNN ini yang evaluasi model itu 0,98. Habis itu yang cross validationnya atau keyboardnya ini itu kita dapatin 0,98 juga. Ini nggak beda jauh ya, beda tipis.
Habis itu di sini untuk yang naik bias, di sini kita dapatin yang evaluasi model itu 0,92. Baru itu di sini ada untuk yang defaultnya itu 0,92 juga, tidak beda jauh. Dan ini untuk yang voting classifier. Nah, karena voting classifier ini dia menggabungkan beberapa model menjadi satu agar dia mendapatkan akurasi yang maksimal untuk menghindari overfitting. Saya didapatin untuk yang evaluasi modelnya itu 0,97, dan ketika kita gunakan default cross validation melihat ke satu persatu, kita dapatin di sini akurasinya yaitu 0,95. Nah, di sini untuk yang peserta lulus di sini ada totalnya ada 931. Jumlah peserta yang tidak lulus di sini ada 2171. Nah, untuk kurang lebih di sini untuk tabel berdasarkan data set dan kriteria lulus dan tidak lulusnya. Di sini ada indikator TWK, TIU, TKP, habis itu di sini ada total skornya. Dan di sini ada keterangannya berdasarkan model-model yang digunakan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke convert ke pickle. Dan di sini ini juga untuk tabel aktual yang sudah ditampilkan pada PPT. Nah, ini untuk codingan dari pickle yang dimana ini akan dijelaskan oleh Ilham Ramadan. Pada Ilham dipersilakan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke untuk codingan visualisasi dari si Flux-nya. Nah, kan sebelumnya kita sudah mengkonvert model-model ke dalam bentuk PKL model, habis itu ada scalarnya yang tadi sudah saya jelaskan untuk variabel scalar itu untuk normalisasi. Nah, tuh yang dimana ini sangat berguna sekali. Jadi di sini pertama kita meload model dan scalarnya. Nah, karena di kasus kami kali ini itu KNN itu dia memiliki akurasi yang paling tinggi di antara model-model lain. Jadi di sini kami menggunakan model KNN sebagai di sini untuk model untuk divisualisasi fluxnya. Dan di sini kita menggunakan scalar juga untuk normalisasi. Nah, di sini kita membuat halaman untuk input data. Di sini ini sama halnya seperti style HTML ya. Di sini kita bisa memanggil CSS-nya. Cuman CSS-nya ini jatuhnya seperti inline ya. Nah, baru itu di sini ada untuk bodinya kayak seperti tag form, yang dimana ini untuk inputannya. Nah, di sini untuk endpoint, ini untuk hasil prediknya, untuk melihat prediksi akhirnya.
kita bisa lihat di sini ada total score. Ini mengambil dari total score itunya. Pas itu status di sini berdasarkan total score yang didapatkan dan kriteria yang apakah dia sudah memenuhi kriteria atau tidak. Nah, untuk menjalankan dari si Flux ini kita bisa menjalaninya di terminal dari Jupiter-nya. Nah, di sini untuk portnya itu menggunakan port 8000. Nah, itu kurang lebih nanti seperti ini. Nah, jadi pertama, bentar, kita di sini Ctrl C terlebih dahulu, tunggu ya. Ini kita coba running saja. Pertama, kita masuk ke terminal. Ini folder projectnya. Kita masuk ke terminal. Nah, baru kita masuk ke folder di mana project tersebut disimpan. Misalnya ini kan masih belum jelas ya di mana projectnya. Oke, oke kita masih. Oke, baru di sini kita jalanin file Python-nya. Visualisasi. Nah, pas dijalanin perintah tersebut, dia akan menampilkan port yang dimana ketika nah ini serving Flux on visualisasi Flux ini berdasarkan dari nama filenya. Nah, ini kan running on HTTP 127.0.01 port sesuai portnya. Pas kita klik, nah di sini barulah nampil untuk halaman web yang sudah dibuat. Nah, misal di sini saya sebagai ujinya menggunakan data misal, nah si Zailan nih, dia TWK-nya itu ada 65 ya, 65. Habis itu 40 sama 140. 40, habis itu di sininya 140. Nah, ketika kita lakukan prediksi, nah dia maka tidak lulus kriteria dengan total skor yang sama, 245. Di sini 245 dan kategori tidak lulus juga. Nah, untuk prediksinya ini dia menggunakan metode model KNN. Nah, kurang lebih seperti itu. Baiklah, begitulah untuk hasil diskusi kami berkaitan dengan prediksi akurasi kelulusan tes CPNS menggunakan pendekatan beberapa metode. Nah, baiklah, saya akhiri saja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.